hadir di tempat ini dan siap memberkati setiap kita umatnya. Amin. Haleluya. Mari umat Tuhan, kita bersuka cita bersama-sama. Haleluya. Dengan segenap hati kita mau sembah Dia, kita mau puji Tuhan kita. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. haleluya. Kita percaya Dia Tuhan yang hadir di tempat ini. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Amin. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka sesama dengan surga. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Amin. Biar segala yang bernafas memuji-muji Engkau ya Tuhan. Mari bersama-sama, mari umat Tuhan katakan, Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga.
kasih-Mu. Tidak ada kasih seperti Engkau Tuhan. Begitu baik hati-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari bangkit berdiri bersama-sama umat Tuhan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Saya udah namanya. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kemuliaan yang paling mulia buat Tuhan Yesus kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu memperbarui kami. Terima kasih untuk kasih yang tidak pernah menyerah menghadapi segala kegagalan kami Tuhan. Terima kasih karena cinta-Mu kami ada pagi hari ini Tuhan. Berdiam di rumah-Mu, membuka hati untuk apa yang Tuhan ingin nyatakan buat kami. Berbicaralah bagi kami semua anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Karena kami percaya dalam firman-Mu ada kesembuhan, ada pemulihan, ada terobosan, ada kemenangan. Dan kami minta itu semua di dalam nama Yesus terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyebut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke. Shalom. Sekali lagi shalom. Senang sekali pagi hari ini saya bisa ada di sini Bapak Ibu. Ini
Ini pertama kalinya saya datang ke kota Brebes dan juga datang melayani ke GBI Duta Kerajaan. Terima kasih untuk Pastor Hensan, terima kasih untuk Pastor Vince, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa untuk boleh melayani di jemaat yang luar biasa ini. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Ferry Velani, saya gembala dari GBI City Gate Jakarta, orang Jakarta, tapi istri saya orang Semarang Bapak Ibu. Dan kami dikaruniai seorang putra, anak laki-laki namanya Adriel. Tapi mohon maaf, saat ini keluarga saya belum bisa hadir ikut ke sini. Mungkin kapan-kapan bisa datang, bisa berkenalan. Tapi saat ini biar suaminya dulu yang datang ke tempat ini. Saya percaya di sini ada jemaat yang luar biasa yang selalu haus akan firman Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Yeremia pasal 29. Yeremia pasal ke-29 ayatnya yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Kalau sudah ketemu, saya ajak kita untuk baca sama-sama Bapak Ibu. Kita baca sama-sama satu ayat ini, saya yakin ayat ini cukup familiar buat kita semua. Kita sering dengar, tapi saya berdoa supaya hari ini Roh Kudus menyingkapkan kepada kita kekayaan dari firman-Nya. Yeremia 29 ayat yang ke-11, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Berapa banyak di antara jemaat yang hadir pagi hari ini yang percaya bahwa ayat ini, bahwa janji Tuhan ini adalah janji Tuhan untuk kita semua. Yang percaya angkat tangannya tinggi-tinggi. Yakin Bapak Ibu? Sama, saya juga yakin. Saya juga percaya bahwa ayat ini, firman ini adalah janji Allah buat setiap kita, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, apapun yang pernah terjadi di masa lalu dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan tentang kita. Kita suka buat rancangan sendiri, tapi Tuhan punya rancangan yang terbaik buat kita. Dan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Katakan sama-sama damai sejahtera. Itu rancangannya Tuhan, adalah rancangan yang membawa damai di tengah badai, di tengah masalah, di tengah konflik. Bukan rancangan kecelakaan untuk menjatuhkan kita, bukan rancangan kecelakaan untuk membahayakan kita, tapi untuk memberikan kepada kita hari depan yang apa? Hari depan yang apa? Nah, ini yang menarik loh Bapak Ibu. Coba perhatikan baik-baik Alkitab kita bahwa Tuhan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Katakan sama-sama penuh. Nah, kata ini perlu dapat penekanan. Karena ternyata, karena begitu cintanya Tuhan sama kita, Tuhan tidak sekedar memberikan pengharapan kepada kita. Jadi yang Tuhan Yesus berikan bagi kita bukan sekedar masa depan yang berpengharapan, tetapi masa depan yang penuh harapan. Itu beda loh Bapak Ibu. Contoh misalnya saya dikasih jeruk, satu keranjang besar, tingginya segini misalnya ya, setinggi ini nih. Terus dibilang, Pak ini ada satu keranjang jeruk. Terus saya buka keranjangnya. Ternyata isinya cuma satu Bapak Ibu. Itu penuh enggak? Enggak. Mungkin isinya berapa? 80 mungkin, 80 jeruk, 50 jeruk. Baru itu penuh. Sama. Ketika Tuhan bilang sama kita, aku memberikan padamu masa depan yang penuh harapan. Artinya harapannya tuh bukan cuma satu, bukan cuma dua. Tapi seluruh pengharapan yang ada pada Allah, seluruh pengharapan yang ada pada firman-Nya itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang rindu Tuhan kerjakan di hidup kita Bapak Ibu. Itu sebabnya sebagai anak-anaknya, apapun kondisi kita, saya percaya ada harapan untuk sembuh. Ada harapan untuk pulih. Ada harapan untuk bangkit. Amin. Ada harapan untuk kemenangan. Ada harapan untuk perubahan terjadi dalam keluarga kita. Ada pengharapan untuk hutang lunas. Ada pengharapan untuk suami kembali. Ada pengharapan untuk anak-anak bertobat dan sebagainya. Saya percaya masa depan di dalam Tuhan adalah masa depan yang penuh harapan Bapak Ibu. Bukan sekedar berpengharapan. Tapi masalahnya bagaimana kita bisa mengalami janji Tuhan ini. Karena begini, saya yakin Allah kita adalah Allah yang tidak puas hanya sekedar memberikan kita janji.
Dia adalah Allah yang juga rindu membawa hidup kita anak-anaknya berjalan dalam penggenapan janji. Bapak Ibu kasih Tuhan, beda banget loh antara menerima janji dengan menerima penggenapan janji, beda loh. Banyak orang Kristen hanya terima janjinya tapi nggak terima penggenapannya. Kalau istri saya, satu kali kami katakan ulang tahun pernikahan. Biasanya kalau ulang tahun pernikahan saya suka ajak istri saya jalan-jalan. Keluar negeri cari tiket murah begitu ya. Misalnya saya bilang sama istri saya, sayang tahun depan 14 Mei 2024 kita liburan ke Jepang yuk, ke Tokyo, Jepang. Kalau saya mengucapkannya hari ini Bapak Ibu, tanggal 20, berapa September sekarang? 24 gitu ya, 24 September. Saya bilang nih, nanti ya bulan Mei ya, 14 Mei di anniversary kita pergi ke Jepang, ke Tokyo, kita liburan ke sana. Itu namanya janji Bapak Ibu. Karena belum kejadian, betul nggak? Saya beli tiket pesawatnya, saya beli voucher hotelnya di Jepang, saya tunjukin, nih saya udah beli. Tapi tetap itu belum terjadi, itu namanya janji. Sampai tanggal 14 Mei 2024, kami lagi di airport di Jakarta, di Cengkareng, bawa koper gitu ya, bawa paspor, udah siap terbang, itu pun masih janji. Sampai kami terbang dan mendarat di Tokyo, entah di Haneda atau di Narita International Airport, begitu mendarat, gitu. Itu bukan lagi janji Bapak Ibu, itu penggenapan. Sama dengan kita orang Kristen, Tuhan gak hanya puas memberi kita janji yang ada begitu banyak dalam Alkitab, tapi Tuhan rindu untuk membawa hidup kita berjalan dalam penggenapan janji Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Itu sebabnya sepanjang tahun ini ataupun memasuki tahun yang depan, yang akan datang, saya berdoa supaya jemaat di tempat ini tidak hanya mengalami janji Tuhan, tidak hanya terima janjinya, amin. Tapi boleh menerima penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Problemnya adalah bagaimana janji-janji ini terutama di ayat yang kita baca tadi, bagaimana janji Tuhan ini bisa tergenapi dalam hidup kita. Saya percaya kalau Allah akan selalu mengerjakan bagiannya, amin. Kalau itu bagiannya Tuhan, dia pasti kerjakan. Problemnya adalah bagian kita ini kita kerjakan enggak? Tugasnya guru, bagiannya guru adalah mengajar, memberitahu, memberikan knowledge, memberikan pengetahuan. Masuk memberikan pengetahuan, memberitahukan buku-buku yang diperlukan, dan membuat soal ujian. Bagian murid ya belajar dan mengerjakan ujiannya. Hadir ketika kelasnya berlangsung. Jadi setiap pihak harus mengerjakan bagiannya. Dan saya percaya bahwa Allah selalu mengerjakan bagiannya. Bagaimana dengan kita? Apa yang perlu kita kerjakan, apa yang jadi bagian kita supaya janji Allah ini gak hanya jadi janji yang lewat begitu saja, tapi betul-betul kita bisa mengalami masa depan yang penuh harapan Bapak Ibu. Mungkin ada di antara kita yang pernah mikir begini, aduh ngomongin masa depan itu ngomongin anak muda Pak Pendeta, saya mah udah tua, sudah cukup lah, anak-anak muda tuh perlu masa depan. Bapak Ibu jangan salah, setiap orang itu perlu masa depan, betul gak? Semua orang itu punya masa depan. Satu hari ke depan aja nih, hari ini hari Minggu, besok hari Senin. Hari Senin besok aja itu masa depan kita, betul gak? Minggu depan aja itu masa depan kita loh. Saya percaya bahkan buat Bapak Ibu yang sudah usia nih ya, sudah usianya sudah senior. Saya percaya kita pun perlu masa depan yang penuh harapan, amin. Dan Tuhan menjanjikan itu buat kita semua, buat anak-anak muda, bahkan orang-orang tua. Bahwa di dalam Tuhan ada masa depan yang penuh dengan harapan. Apapun keadaan kita ada harapan-harapan terbaik yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi masalahnya bagaimana ini bisa terjadi. Saya ajak untuk kita melihat dari ayat yang keempat Bapak Ibu. Yeremia 29, tadi kita baca ayat yang ke-11, saya ajak untuk kita lihat ayat di atas-atasnya. Start dari ayat yang keempat. Nanti Bapak Ibu boleh membaca sendiri di rumah seluruh perikopnya. Tapi kalau kita belajar Alkitab, biasanya kita memperhatikan konteks. Konteks itu adalah memperhatikan ayat-ayat di atasnya dan ayat-ayat di bawahnya. Dan hari ini saya ingin ajak kita untuk melihat ayat-ayat di atasnya. Start dari ayat yang keempat supaya kita mengerti dan menemukan ada 3 langkah yang jadi bagian kita. Supaya kalau kita kerjakan bagian kita itu, nanti kita bisa mengalami penggenapan di ayat 11-nya. Nah, start dari ayat yang keempat, firman Tuhan bilang begini. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Oke, saya stop di sini. Ini pertanyaan buat kita semua Bapak Ibu. Ketika umat Tuhan mendengar pesan, mendengar nubuatan, suara Tuhan, pesan Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yeremia.
tentang masa depan yang penuh harapan tadi di ayat 11, pertanyaan saya adalah, di manakah umat Allah berada saat itu? Di mana? Di manakah umat Allah berada saat itu Bapak Ibu ketika mereka pertama kali mendengar janji Tuhan tadi tentang rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, hari depan yang penuh harapan. Di mana umat Tuhan berada waktu itu? Di pembuangan di Babel. That's it, betul banget, betul sekali. Umat Tuhan sedang ada di pembuangan di Babel. Jadi ternyata kondisi mereka tidak sedang baik-baik saja. Karena pembuangan di Babel itu bukan tempat yang menyenangkan. Itu bukan tempat kemenangan. Itu bukan tempat penghiburan, bukan. Pembuangan di Babel ada tempat yang sangat tragis. Itu bukan Disneyland, itu bukan Dufan, ini bukan Taman Mini, ini bukan Universal Studio. Ini adalah tempat pembuangan di mana kerajaan atau bangsa yang kalah dan ditaklukkan oleh kerajaan lain akan dimasukkan ke dalam satu daerah, wilayah yang namanya pembuangan. Ketika saya sekolah teologi dulu, saya menemukan satu buku, referensi, literatur yang mengatakan bahwa pada saat itu tujuan dari pembuangan adalah untuk menghapuskan identitas sebuah bangsa. Jadi kalau sebuah bangsa dibuang dalam pembuangan, diperbudak, kotanya dihancurkan, orang-orangnya ditawan, dan dibuang dalam pembuangan rakyatnya, maka tujuannya adalah satu ini, untuk menghapuskan identitas sebuah bangsa. Jadi ketika Babel menaklukkan bangsa pilihan Tuhan ini, umat Allah ini, bangsa Israel ini, maka tujuannya adalah supaya nama Israel, supaya nama Allah Israel tidak lagi dikenal di seluruh bumi untuk menghapuskan identitas sebuah bangsa. Nah, pertanyaan saya, hubungannya apa dengan hidup kita? Ternyata pembuangan di Babel itu menggambarkan titik nol dalam hidup kita, Bapak Ibu. Pembuangan di Babel ini menggambarkan titik terendah dalam hidup kita. Saya yakin bahwa setiap kita pernah mengalami atau sedang mengalami, beberapa dari kita pernah, sedang mengalami yang namanya titik nol atau titik terendah dalam hidup kita. Itu digambarkan dalam pembuangan Babel ini. Kata Babel atau Babylon itu punya dua arti yang berdekatan atau yang sama artinya. Yang pertama, kata Babel atau Babylon itu artinya confused dalam bahasa Inggris, confusion. Confused itu artinya kebingungan, kebingungan. Jadi pembuangan di Babel itu menggambarkan ketika kita berada dalam sebuah keadaan yang buntu, sebuah situasi yang begitu sulit sampai kita bingung jalan keluarnya. Itu confused, Babel. Bingung gimana ya bisa bayar sekolah anak. Gimana ya bisa bayar cicilan-cicilan yang ada di rumah saya. Gimana ya pernikahan saya bisa pulih. Gimana ya anak-anak saya bisa berubah. Dan sebagainya. Gimana ya suami saya bisa sembuh. Confused. Itu Babel itu. Gambaran dari titik nol atau titik terendah dalam hidup kita. Yang atau arti lain atau kata lain yang mewakili kata Babel atau Babylon itu terdapat di Kejadian 11. Kisah tentang Menara Babel. Di situ dikatakan bahwa orang-orang berkumpul untuk mendirikan Menara Babel. Mereka bersatu padu, tapi Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Dari kata Babel, Babylon muncullah kata kacau balau. Kacau balau. Jadi kacau balau itu kalau dihubungkan dengan hidup kita adalah mungkin bicara soal kesehatan yang kacau balau, keuangan yang kacau balau, hubungan keluarga atau pernikahan yang kacau balau, karir yang kacau balau, bisnis yang kacau balau. Itu menggambarkan titik nol atau titik terendah dalam hidup kita Bapak Ibu. Jadi ini adalah kondisi umat Tuhan saat itu. Dan tidak menutup kemungkinan ini juga kondisi kita saat ini. Kita ada di titik nol, titik terendah, bingung, confused, dan juga kacau balau dalam segala area. Tetapi Allah kita begitu Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Di titik paling rendah dalam hidup umatnya, dia punya pesan yang begitu indah dan luar biasa. Sebuah pesan yang kalau mungkin dalam istilah bahasa Inggris dikatakan too good to be true. Terlalu indah, terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Buktinya keadaan saya gak seperti itu Tuhan. Buktinya bahwa keadaan saya begitu parah, begitu hancur. Tapi di titik yang paling rendah Tuhan bilang bahwa aku punya rancangan buat kamu. Rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Dan itu diucapkan Bapak Ibu ketika kondisi umat Tuhan ada di titik paling bawah dalam hidup mereka. Nah, kita akan lihat 3 langkah. Apa yang jadi bagian kita? Apa yang harus kita lakukan supaya janji tadi, masa depan yang penuh harapan, gak cuma janji tapi jadi penggenapan janji. Amin.
Kita lihat ayat berikutnya di ayat yang kelima dan ayat yang keenam dikatakan, ini dia. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Agar di sana itu di mana? Agar di sana itu di mana? Di pembuangan di Babel. Agar di sana, di pembuangan di Babel, di tempat kekalahan, di tempat yang paling enggak banget, tempat yang paling salah gitu ya. Tapi kamu justru bertambah banyak dan jangan berkurang. Ternyata umat Tuhan bisa tetap berbuah, bisa tetap berdampak di tempat yang salah sekalipun. Kadang-kadang kita suka mengeluh, aduh Tuhan kenapa sih saya ada di sini? Kenapa saya kerja di tempat ini? Kenapa sih saya harus berakhir di rumah mertua saya, nggak punya uang dan saya numpang di sini? Kita merasa itu tempat yang salah, tapi Tuhan punya rencana buat kita Bapak Ibu. Di tempat yang salah sekalipun, Tuhan bilang apa? Agar di sana kamu justru bertambah banyak, makin produktif, makin berbuah-buah dan jangan berkurang. Tapi kuncinya apa? Ini kunci yang pertama. Ketika firman Tuhan bilang apa? Dirikanlah rumah, buatlah kebun, menikahlah, ambillah istri dan sebagainya. Ini kunci yang pertama kalau Bapak Ibu ingin mencatatnya. Ini bagian kita yang pertama. Yang pertama adalah begini. Di tengah-tengah titik terendah dalam hidup Anda, tetap lakukan yang terbaik. Di tengah-tengah titik nol dalam hidupmu, tetap lakukan yang terbaik. Hari itu umat Tuhan di pembuangan kehilangan mood Bapak Ibu. Kehilangan antusiasme. Bahkan dikatakan di bagian yang lain bahwa orang-orang para penyembah menggantungkan kecapi karena tidak lagi penyembahan buat Tuhan. Mereka tawar hati, mereka kepahitan, mereka hidup dalam ketakutan. Tapi Tuhan bilang justru apa? Dirikanlah rumah, buatlah kebun, menikahlah, ambilkan istri buat anak-anakmu dan sebagainya. Artinya di tengah-tengah keadaan yang paling buruk sekalipun, just do your best. Lakukan yang terbaik. Gak mudah. Ketika kita mengalami kondisi yang sangat buruk dalam hidup kita, kita mungkin tawar hati dan kita nggak ingin buat yang terbaik di situ. Kalau kita bekerja di sebuah kantor, jadi karyawan di sebuah perusahaan, kita kecewa dengan perusahaan, kita kecewa dengan atasan. Sadarkah kita Bapak Ibu, bahwa kekecewaan seringkali membuat kita berhenti melakukan yang terbaik. Saya ulangi, kekecewaan seringkali membuat kita berhenti melakukan yang terbaik. Karyawan yang kecewa sama perusahaannya akan berhenti melakukan yang terbaik di perusahaannya. Pasangan yang kecewa dengan pasangannya. Istri yang kecewa sama suaminya dan suaminya kecewa sama istrinya. Biasanya berhenti memberi yang terbaik dalam pernikahan mereka. Jemaat, pengerja yang kecewa sama gereja, kecewa sama gembala, kecewa sama ketua komsel. Biasanya berhenti memberi yang terbaik. Kekecewaan seringkali membawa kita, menggoda kita untuk kita berhenti memberi yang terbaik. Dan ingat, orang yang tidak melakukan yang terbaik tidak akan pernah dapat yang terbaik dalam hidupnya. Loh, orang yang sudah membuat yang terbaik aja belum tentu dapat yang terbaik loh, ngerti gak? Orang sudah melakukan yang the best sih dalam hidupnya, belum tentu dapat yang terbaik. Apalagi yang tidak melakukan yang terbaik. Tapi Tuhan mau di kondisi apapun Bapak Ibu, kita tetap melakukan yang terbaik loh. Jangan karena kecewa. Saya sering nasihatin anak-anak muda di Jakarta itu kalau kerja, gampang kecewa kan? Ah udahlah. Ternyata perusahaan saya juga nggak loyal-loyal amat. Bos saya pelit, perusahaan saya pelit. Nggak usah terlalu kerja tuh jor-joran tuh, nggak usah ngasih yang terbaik tuh, nggak usah lah, ngapain katanya. Ibaratnya kalau pakai perumpamaan begini, kalau kamu kerja digaji 5 juta gitu ya. Ya udah kerjanya 5 juta aja, kira-kira begitu. Kalau gajimu 5 juta, ya udah kira-kira effort atau upaya kamu bekerja nggak usah lebih-lebih lah. 5 juta aja gitu. Bapak Ibu, kalau ada lagi bahkan yang lebih parah. Yang bilang begini, aduh saya digaji 5 juta karena saya kecewa. Saya kerja kira-kira nilai kerja saya cuma 3 juta di bawahnya. Izinkan saya share ini buat seluruh jemaat di sini, termasuk yang muda-muda nih yang lagi berkarya gitu ya. Kalau Anda digaji 5 juta misalnya gitu ya. Dan Anda kerjanya, nilai kerja Anda 5 juta juga. Orang akan bilang gini, oh pantesan dia digaji segitu. Wong kemampuannya, wong komitmennya, ya segitu, ya wes, impas begitu. Memang selayaknya anak muda ini, orang ini digaji segini. Karena kemampuannya, komitmennya, kinerjanya ya cuma 5 juta. Tapi kalau ada anak muda yang
gajinya 5 juta, komitmennya, kinerjanya itu cuma 3 juta. Orang bilang apa? Kemahalan digaji segitu, bener gak? Kemahalan dari kemampuan kerjanya, dari komitmennya, dari kinerjanya paling cuma 3 juta nilainya. Digaji 5 juta tuh kemahalan. Tapi kalau ada orang memberi yang terbaik, digaji 5 juta, dia kerja mungkin nilainya bisa sampai nilai kerjanya dia, kesungguhannya dia, kemampuan memecahkan masalahnya itu bisa sampai 10 juta Bapak Ibu. Kemampuannya dinilai. Orang bilang apa? Kemurahan digaji 5 juta. Benar gak? Kemurahan digaji segini. Syukur-syukur bosnya baik, dinaikin. Gitu kan? Syukur-syukur ditahan nih supaya gak keluar perusahaan. Udah kita angkat, kita promosikan. Lucunya anak Tuhan berdoa minta promosi. Ini tahun promosi. Tapi gak pernah memberi yang terbaik. Orang dunia aja tahu gak bakal dikasih promosi. Kalau kita hidupnya asal-asalan, kerjanya asal-asalan. Terus ada yang komplain kan, Pak Pendeta buktinya saya udah kasih yang terbaik. Bos saya juga menang wae. Nggak ngeliat lah, nggak buat apa-apa, tetap aja nggak dinaikin gajinya, nggak dipromosi. Betul, kadang-kadang kita ketemu bos atau perusahaan yang kita udah kasih yang terbaik, kinerja yang terbaik, tapi tetap kita nggak dibukain jalan. Kita tetap nggak dipromosi, tapi jangan khawatir. Tuhan bisa bikin bos-bos lain ngelirik Anda. Tapi kalau kita kemampuannya nggak memberi yang terbaik, mau perusahaan lain lirik kita juga gak pengaruh Bapak Ibu. Anak-anak muda, bener gak? Ya, gak kepengen punya anak buah kayak gini. Saya bersyukur saya menikah dengan istri yang selalu memberi yang terbaik. Gak repot cari kerja, waktu zaman dia bekerja dulu, kerja di bank, di mana. Selalu orang cari, hire untuk dia masuk di perusahaan yang baik. Karena selalu memberi yang terbaik. Nah kalau kita gak pernah memberi yang terbaik, kita gak akan lihat perubahan dalam hidup kita. Kita cuma kecewa dengan keadaan yang ada. Waktu kita memberi yang terbaik, Bapak Ibu saya percaya Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita melalui upaya-upaya kita untuk mengubah keadaan kita. Saya dulu punya pengerja, satu pengerja suami istri, itu bukan cuma pengerja, itu sahabat buat saya. Dekat sekali kami dengan keluarganya. Ini suami istri punya anak 2, laki-laki semua. Terus kami sering fellowship bareng, sering ke mall bareng, makan bareng gitu ya. Karena satu kampung sama istri saya, jadi kita dekat sama keluarga ini. Satu kali saya pulang pelayanan, malam-malam pulang pelayanan sama istri saya. Jakarta itu kan macet ya Bapak Ibu kalau malam, sore malam itu jam pulang kerja. Jadi saya udah pulang lewat jalan tol, rumah saya itu daerah Jakarta Timur. Jadi saya pulang itu aksesnya waktu itu lewat tol Taman Mini. Jadi saya udah capek seharian pelayanan itu membayangin mau cepet-cepet sampai rumah, mandi air anget gitu ya, makan yang kenyang, masuk kamar yang ada AC-nya sambil minum teh panas. Aduh kayaknya enak ya, badan tuh udah capek nih kayaknya mandi air panas, terus makan yang kenyang, sambil siapin minum teh manis panas, masuk ke kamar ngadem gitu, wah kayaknya nikmat banget nih, capek seharian. Begitu mau keluar pintu tol, kalau sekarang itu tol tuh pakai e-money, zaman dulu tuh masih bayar gitu pakai uang. Jadi menjelang mau keluar tol di Taman Mini, tiba-tiba HP istri saya bunyi. Nah istri saya waktu itu masih kerja di bank, HP-nya itu udah 2. Satu HP pribadi, satu HP kantor gitu kan. HP bunyi, terus dia angkat. Halo? Halo? Gak kedengeran Ci, halo gak kedengeran, putus-putus gitu. Saya pikir siapa yang telepon? Oh ini jemaat kita tadi, pengerja yang teman kita tadi, istrinya. Halo? Gitu. Terus dia bilang gak kedengeran, tapi kayak orang nangis. Dia bilang gitu, kok kayak suara orang nangis. Si Cici ini yang telepon. Tiba-tiba handphone satu lagi bunyi gitu. Bunyi tapi bukan telepon, tapi kayak ada message masuk gitu. Itu sepertinya zaman BlackBerry kalau saya gak ingat. Kalau saya gak lupa, tak gitu. Terus dia buka, dia lihat, terus HP satu lagi bunyi lagi gitu. Terus dia angkat, tahu-tahu istri saya nangis. Ci, yang sabar ya, tenang ya, jangan nekat ya. Dia nangis, kan saya bingung Bapak Ibu. Saya mau kuartal gak ngerti apa yang terjadi. Hah, ada apa? Ada apa? Dia gak jawab, yang tenang ya sambil nangis. Ada apa gitu. Akhirnya saya ambil handphone satu lagi. Karena dia sambil lihat handphone satu angkat telepon sambil nangis gitu. Nenangin jemaat kami. Terus saya ambil handphonenya, saya kaget, saya lihat foto, ternyata itu foto suaminya. Jadi suami dari istri ini suaminya lagi foto peluk-pelukan sama cewek seksi, anak muda gitu ya. Pakai tank top gitu, lagi peluk cium gitu. Waduh gitu. Saya kaget ya kan pengerja saya, pelayanan gitu. Waduh
gitu. Jadi dia lagi peluk-pelukan sama cewek seksi gitu ya. Kalau orang Jakarta bilang ini cabe-cabean Bapak Ibu. Ini cabe paling berbahaya dan paling mahal di muka bumi adalah cabe-cabean. Jadi saya kaget, waduh gitu. Terus dia bilang tenang ya, kita kesana sekarang ya, kita kesana sekarang ya. Waduh gitu. Buyar semua impian saya mau pulang, mandi air anget, makan kenyang, masuk kamar ber-AC dan sebagainya. Waduh gitu. Karena daerah Kelapa Gading gitu. Kami dari daerah Taman Anggrek, daerah Taman Anggrek pulang ke Kramat Jati itu mau, waduh kita keluar tol, masuk lagi ngebut. Karena dia bilang, ayo kok buruan. Takutnya ini orang syok menemukan foto suaminya lagi peluk-pelukan sama cewek, kok kayaknya nekat mau bunuh diri. Waduh, langsung kita ngebut sepanjang jalan, saya basar. Waduh Tuhan, tolong saya Tuhan, biar malaikatmu jagain, biar gak ada. Waduh itu cuma satu ibu sama 2 anak karena tinggal di apartemen kan. Ngebut pokoknya sampai basar, sampai akhirnya. Sampai pokoknya kita tenangin, anak-anak masih kecil-kecil waktu itu suruh masuk kamar, setelin film. Setelin TV gitu ya, ada film-film apa, pokoknya kamu nonton dulu. Kita ngobrol sama mamanya udah nangis, udah merah semua mukanya. Dibilang saya nggak nyangka, biasanya saya nggak pernah buka-buka laptop. Saya udah serahkan impian saya sebagai wanita karir, jadi ibu rumah tangga, cuma ngurus dapur, ngurus kamar mandi, ngurus kamar, pokoknya bersih-bersih rumah, nyiapin makan, udah itu aja semampu saya. Kok saya nggak sengaja buka laptop, klik-klik folder, ketemu foto, banyak banget fotonya. Dan itu isi fotonya adalah suaminya dengan cewek-cewek gak bener gitu. Lagi foto, lagi minum, lagi apa. Waduh katanya ketahuan terbongkar semua. Saya pernah cerita begini, ada satu bapak nyeletuk. Kurang pinter nyimpen fotonya katanya gitu. Kurang pinter harusnya disembunyiin begini. Saya percaya itu Roh Kudus yang bikin bodoh Bapak Ibu. Supaya akhirnya bisa tersingkap dan ada pertobatan. Jadi saya lagi tenangkan istrinya, saya minta dia cerita. Kok kronologinya gimana, saya gak pernah nyangka loh. Ini gak sengaja nemu begini-begini. Tiba-tiba klotek, suaminya pulang. Waduh gitu ya. Suaminya pulang, suaminya lihat kita. Dia tiba-tiba lihat kayak aneh. Biasanya kalau kami datang tuh telepon dulu gitu ya. Mampir rumahmu ya gitu ya. Kita mau makan yuk dan sebagainya. Ini kok tiba-tiba ada gembalanya gitu ya. Bapak ibu gembalanya di situ terus semua mukanya tegang. Istrinya mukanya udah merah semua. Dia langsung kayak punya firasat, aduh ketahuan nih kayaknya gitu. Terus saya bilang sama istri saya, tolong istrinya diamankan dulu ke dalam. Saya mau ngomong sama suaminya. Saya ajak dia duduk dengan gaya orang Jakarta nih Bapak Ibu ya. Saya bilang, bro jadi gini, kamu pasti bingung kan saya kenapa ada di sini malam-malam gak telepon dulu. Iya saya pulang pelayanan capek banget, saya terpaksa kesini karena istri mau telepon. Intinya adalah saya sama istri saya tuh lihat foto yang mati-matian kami sebenarnya gak kepengen lihat itu. Karena itu foto kamu. Kamu ada foto sama cewek seksi lagi peluk, cium dan sebagainya. Boleh gak dijelaskan ini apa? Oh enggak kok itu cuma, wah berkelit Bapak Ibu. Ada aja alasannya. Orang kalau bikin dosa tuh pinter ya, kreatif loh. Wah apalah, enggak kok itu cuma ini doang tuh anaknya temen saya lah apa segala. Enggak, saya sudah lihat. Itu foto banyak satu folder gitu, macam-macam. Dan itu kalau kita lihatnya tahu itu foto enggak bener gitu. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang gembala itu mau dimanipulasi, mau dibohong-bohongi. Nggak bisa. Jadi gembala harus pinter ya Koensan ya. Kita harus smart jadi gembala. Kita uber terus, kita harus yakin dengan apa yang kita lihat. Sampai akhirnya dia nyerah ngaku, iya aku jatuh dalam dosa. Lagi entertain internet, klien di entertain gitu ya. Jadi ikut-ikutan, minum, ke diskotik segala macam, dugem. Sampai akhirnya ya jatuh sama cewek-cewek yang nggak bener. Aduh saya pikir. Gimana ya, saya pikir Tuhan itu udah berkatin kamu banget loh. Dulu hidupmu datang ke Jakarta itu lontang-lantung, kerja gak jelas. Sekarang kamu punya perusahaan, mobil ada 3. Tuhan berkati luar biasa. Masa kamu hidupnya jadi kayak gini? Iya gitu kan, aduh saya jadi gak enak nih, malu. Bukan masalah malunya, ini kan hidup dalam kehancuran namanya. Pernikahanmu bisa hancur, anak-anakmu bisa hancur. Harus ngapain katanya? Ya minta maaf, minta ampun sama Tuhan dan minta maaf sama istrimu. Jadi saya tuntun dia berdoa, saya doakan dia, saya ajak ke kamar nemuin istrinya. Istrinya tuh ibu rumah tangga biasa, Bapak Ibu, orang Jawa gitu kan, kalem. Suaminya memang ada agak-agak itu kan dominan begitu. Terus dia jongkok, dia bilang, Mama maaf ya,
sorry papa khilaf gitu kan. Saya minta maaf gitu. Itu istri yang tadinya diam-diamnya itu nyubit nyakar loh. Oh kamu tuh tega. Saya udah. Ini mumpung dapat angin kayaknya nih ya. Selama ini mau balas gak bisa-bisa nih. Tiba-tiba saya bilang udah jangan cakar-cakaran, jangan cubit-cubitan. Saya bilang gitu. Oke, yang terluka mengampuni, yang berdosa bertobat ya. Yuk saya doakan gitu ya, supaya terjadi pemulihan di keluarga ini, kita doakan Bapak Ibu. Setelah itu gimana terjadi? Setelah itu apa yang terjadi? Apakah pemulihan itu terjadi? Kalau kata anak muda zaman sekarang, tidak semudah itu Ferguson. Tidak semudah itu Ferguson. Tidak semudah itu. Karena ternyata setelah itu istri yang terluka jadi makin kepo. Istrinya setiap kali suaminya pulang kayak detektif Bapak Ibu. Itu baju diendus-endus kayak anjing gitu. Diciumin semua lehernya apanya gitu ya. Celana semua digerogoh, diperiksa. Dia turun ke bawah apartemen, ke parkiran. Itu mobil dirogohin sampai kolong-kolongnya. Makin dia kepo makin dia tersiksa. Ini saya belajar benar ya. Wanita itu memang misterius. Wanita itu gini katanya. Katanya kan konon pria itu adalah seorang giver. Nalurinya tuh pemberi. Wanita itu bukan receiver loh. Tapi conceiver. Conceiver itu begini. Bukan cuma menerima, tapi menerima terus dikandung. Dikandung sampai gede, terus dibalikin sama bunga-bunganya. Itu wanita. Makanya anak-anak muda cowok-cowok jangan main-main ya. Iya kak, cuman pegang-pegang tangan, hamil. Itu gak mungkin pegang tangan doang. Pasti ada yang dikandung sampai hamil itu kan berarti sama bunga-bunga. Jadi wanita tuh katanya kalau dibaik-baikin, dia akan terus dia kandung sampai gede, dibalikin sama bunga-bunganya. Lebih baik lagi dia. Tapi kalau dia terluka, jangan main-main Bapak Ibu katanya. Wanita itu bisa mengandung luka. Wah sampai gede dibalikin sama bunga-bunganya. Nih istri yang terluka kayak begini. Dia cek semua. Motor suami, mobil suami. Makin tersiksa, makin nemu loh. Dia foto bukti. Dia nemu ada kwitansi jam tangan wanita. Dan kwitansi celana jeans wanita. Ada kwitansinya gak ada barangnya. Masalahnya di rumah tuh cowok semua kan, anaknya kecil-kecil 2 cowok, suaminya cowok, dia sendiri. Loh ini kan kalau ada buat saya dong, dia foto, dia kirim ke HP saya, ting. Kalau udah bunyi ting saya lihat dari itu keluarga, aduh apalagi ini gitu kan. Pendeta tuh suka tersiksa karena aduh apalagi saya buka nih isinya apa. Teng bener, saya ketemu bukti Pak Pendeta, wah gini. Waduh gitu ya. Saya tenangin dia, tenang dulu, jangan main labrak, jangan main marah dan sebagainya. Yuk Pak. Kita doa dulu yuk, tenang-tenang dulu. Kalau kemarin saya mau bunuh diri. Kalau kemarin saya mau lompat dari apartemen karena kaget. Sekarang sudah enggak, Pastor. Sekarang saya anggap suami saya sudah dicoret namanya dari kartu keluarga. Saya enggak peduli sama dia. Saya anggap dia enggak pernah ada. Terserah mau pulang, mau pergi, mau ngapain. Saya enggak peduli pokoknya katanya. Saya enggak mau cuciin bajunya. Kalau dia mau minta kopi, saya enggak mau bikinin kopinya. Kalau dia masuk angin minta kerokin, gak mau kerok sendiri kalau bisa. Gak mau saya layanin dia. Saya bilang loh jangan begitu, saya bilang gini. Karena begini, kalau kamu makin gak melayani dia, makin ngejutekin gitu, yang makin gak menyenangkan, makin galak sama dia karena terluka, dia tambah gak betah di rumah. Dia akan, iblis dapat kesempatan lebih banyak. Jadi waktu datang ke rumah, kamu ngambek, cemberut, terus udah cemberut, udah ngajakin berantem terus gitu ya, sudah mungkin matanya melotot kesel sama suaminya, terus pakai dasteran yang udah bolong-bolong, dasar perang gitu, terus pakai roll rambutnya kayak Medusa gitu, waduh gitu kan. Datang ke cewek itu beda, suaminya datang ke cewek selingkuhannya, waduh masih muda, kulitnya kenceng, wangi, imut, om gitu, waduh gitu kan. Kamu jangan mau kalah, kamu harus kasih yang terbaik, kamu justru harus melayani dia dengan lemah lembut supaya suamimu buka hati dan bertobat gitu. Gak bisa Pastor, gak bisa. Dia tuh kurang ajar, pokoknya suaminya dimaki-maki. Saya coba nasehatin, tapi kan tujuan kita supaya dia dipulihkan dong, direbut kembali jiwanya. Jangan menyerah gitu. Gak bisa, makin kepo Bapak Ibu. Tiap hari, ngecekin handphonenya di lock, bingung gimana caranya nih membuka HP, ngecekin tas segala macam. Akhirnya beberapa waktu kemudian, dia nemu lagi, dia foto lagi, bukti kirim, ting. Aduh apalagi nih. Dan dia menemukan kalau ternyata suaminya itu beliin apartemen dan beliin Honda Jazz buat cewek. Ternyata dia bukan cuma main sama cewek sekedar nggak kenal begitu. Sampai dia punya simpanan lain ternyata gitu. Anak muda yang dibiayai, tinggal di apartemen, dikasih mobil. Istrinya murka dong Bapak Ibu, ngamuk setengah mati. Waduh, hari Minggu kita ada ibadah.
Saya tutup dengan doa berkat, begitu turun dari habis khotbah begitu, dia datengin saya. Dia bilang, Pastor Ferry, saya minta maaf sepanjang khotbah saya, sepanjang ibadah hari ini saya gak konsentrasi. Gak bisa nyanyi, gak dengar khotbah juga kayak blank gitu ya. Kenapa? Karena pertama kali dalam hidup saya kepengen bunuh suami saya. Itu pulang ibadah loh Bapak Ibu. Saya bingung jawabnya dia. Waduh, saya bilang, Bu jangan dulu, saya gak siap ibadah penghiburan, saya bilang gitu. Wah, gimana nih ada jemaat saya selesai ibadah mau bunuh suaminya kan saya jadi bingung gitu. Akhirnya saya cuma bilang, mau gak? Saya bilang gini, Tuhan tuh punya rencana dalam hidup kalian. Coba bayangin anak-anakmu, apa yang mereka saksikan hari ini. Papanya udah gagal nih, papanya udah gagal hari ini. Masa lihat mamanya gagal juga? Anak-anak gimana masa depannya? Mau gak kamu kasih role model, kasih teladan bahwa kamu gak nyerah dalam pernikahan kalian. Kamu kasih yang terbaik supaya Allah bisa kerjakan mujizat. Tapi saya gak bisa. Kalau kemarin saya sudah mau bunuh diri gak jadi. Yang kedua saya anggap dia gak ada. Kali ini saya betul-betul benci sama dia. Kalau dia minta bikinin kopi, kali ini saya bikinin. Tapi kopi campur sianida kan. Lagi hits zaman itu. Kalau dia minta kerokin, masuk angin boleh saya kerokin. Tapi pakai tutup botol Coca-Cola kalau bisa. Biar dagingnya berapa gram copot dari punggungnya gitu kan. Pokoknya dia benar-benar kepahitan. Saya bilang, yuk kita berdoa supaya ada mujizat. Tapi kamu harus kasih yang terbaik. Diet, dandan, ramah, gak berhenti mendoakan. Mau gak? Akhirnya saya rayu-rayu, akhirnya dia bilang, ya udah deh saya coba. Nah coba aja gak apa-apa, yuk kita temenin, kita dampingin. Saya dan istri saya dampingin pokoknya. Akhirnya kami dampingin Bapak Ibu. Itu hampir 2 tahun mungkin. 1,5 atau 2 tahun mendampingi istri yang naik turun nanti semangat. Nanti kecewa lagi, lemes lagi, tawar hati lagi, bangkit lagi, memberi yang terbaik. Itu aduh capek dampingin orang. Memuridkan orang capek. Sampai satu kali awal tahun, saya lupa tahun berapa, 2016 awal kalau saya nggak salah. Itu minggu kedua atau ketiga Januari, saya lagi padat pelayanan, saya lagi kosongin 1 hari. Lagi kosongin 1 hari ini mau istirahat seharian lah. Capek banget saya mau istirahat 1 harian, gak mau ngapa-ngapain di rumah aja, pokoknya mau istirahat, tonton atau apa gitu. Tiba-tiba suaminya nelfon saya. Pastor, hari ini kosong gak? Saya mau ajak makan di Kelapa Gading, di mall dan sebagainya. Aduh, sebetulnya saya mau istirahat, rumah saya tuh jauh dari Kelapa Gading. Tapi saya berharap dia bertobat, jadi saya bilang ya udah wes ya, yaudah, yuk kita ketemu. Saya datang ke tempat makan yang dijanjikan, dia duduk lemes gitu. Biasanya orang ini tuh petakilan gitu ya, dia duduk lemes gitu. Saya bilang, kenapa bro? Jadi gini Pastor, Tuhan tuh sayang sama saya ya. Mau saya kabur gimana pun, lari gimana pun, dia uber saya, dia kejar saya. Terus dia tiba-tiba ceritain semua kejatuhan dia selama beberapa tahun terakhir. Dia cerita sambil nangis. Dia nangis, ini di tempat makan nih. Belum pesan makanan, dia udah cerita nangis gitu ya. Saya di sebelahnya, saya peluk, saya rangkul dia. Oke. Kebayang gak nih ada 2 pria, satu nangis, satu peluk-peluk begini. Orang pikir apa kami berdua gitu ya. Saya, it's okay gitu. Makanan belum pesen loh kita, dia udah nangis segala macam. Saya rangkul, dia bilang saya mau balik sama Tuhan. Saya mau kembali sama Tuhan. Saya mau tinggalin semuanya. Mau gak Tuhan ngampunin saya? Mau gak Tuhan pulihin saya? Oh mau banget. Saya yakin Tuhan tunggu kamu dari kemarin. Saya doakan dia. Terus saya minta, kalau selama ini anak-anakmu sama istrimu lihat gimana kamu dipakai setan. Sekarang izinkan mereka lihat kamu dipakai Tuhan. Mau gak? Mau. Ya udah doa. Besok paginya istrinya telepon. Dia telepon, Pastor Ferry. Ya, doa kita dijawab Tuhan. Saya pura-pura gak tahu. Oh ya? Gitu kan. Jadi gini, tadi pagi saya lagi saat teduh di apartemen. Di kamarnya di apartemen. Menghadap jendela. Menghadap langit Jakarta yang penuh polusi. Ya, kalau sekarang gitu ya. Tiba-tiba suaminya kan pergi pagi-pagi. Itu biasanya sambil ngedropin anak-anak sekolah. Tahu suaminya balik. Balik, manggil dari pintu kamar. Sayang. Istrinya kan lagi saat teduh kan lagi doa. Hah, ada suara. Suara Tuhan. Oh bukan suaminya ternyata gitu kan. Dia nengok suaminya. Loh kok balik lagi gitu kan. Saya pikir suaminya langsung kerja kok ada balik lagi. Suaminya apa yang dibuat? Suaminya berlutut dari depan kamar tuh pintu kamar. Berlutut dia jalan pakai lututnya gini. Ke arah istrinya. Lumayan berapa meter tuh. Wah itu bukti sambil nangis bukti pertobatan. Itu kalau saya Bapak Ibu itu kalau saya ya.
Saya pecahin vas bunga. Prang. Saya pecahin beling-beling biar dengkulnya tuh kayak film silat. Wah, berdarah-darah gitu ya. Itu saya kan. Dia nggak di jalan, terus dia cium kaki istrinya, dia nangis. Dia minta ampun, nangis gero-gero, kata orang Jawa bilang apa? Wah, histeris itu, dia minta ampun sama istrinya karena udah nyakitin istrinya selama ini. Dia udah peluk-pelukan berdua, saling mengampuni, saling minta maaf. Tuhan terjadi pemulihan. Puji Tuhan, Tuhan baik katanya. Puji Tuhan, Tuhan pulihkan suami saya. Puji Tuhan, pastor. Puji Tuhan, saya bilang gitu. Tapi masalahnya, tapi apa nih, ada tapinya gitu ya. Gimana kalau bertobatnya cuma 3 bulan doang? Gimana kalau tobatnya cuma 6 bulan doang, ntar dia balik lagi, gimana pastor? Saya bilang, ya karena itu begini, kalau suami udah tobat, jangan berhenti memberi yang terbaik. Sebelum tobat doa terus, suami tobat udah selesai gitu kan. Waktu suami belum tobat, ramah nyiapin kopi, begitu udah bertobat, udah deh gak usah ngasih kopi lagi, dia udah tobat. Jangan, kamu terusin untuk terus memberi yang terbaik. Karena saya percaya ketika kita memberi yang terbaik buat orang lain, di situ Tuhan bekerja. Amin. Itu yang pertama. Di titik nol kita, di titik terendah dalam hidup kita, justru lakukan yang terbaik. Susah Pak Pendeta? Ya susah. Tapi saya percaya, susah bukan berarti gak bisa. Amin. Mengampuni itu sulit. Pak Pendeta gak pernah sih ngalamin. Sulit, susah. Betul susah, tapi susah bukan berarti gak bisa. Boleh gak katakan sama-sama Bapak Ibu? Susah bukan berarti gak bisa. 1, 2, 3. Ya, itu dia. Berikutnya, kita lihat ayat berikutnya, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 bilang begini, ini kunci yang kedua. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Ternyata zaman itu ketika umat Tuhan di pembuangan, ada aja nabi-nabi palsu yang bernubuat palsu. Yang menyampaikan tenungan-tenungan. Yang memperdaya umat Tuhan dengan semua mimpi-mimpi yang mereka tidak mimpikan. Nah, ini poin apa yang kita bisa pelajari di sini Bapak Ibu? Poinnya yang kedua adalah begini. Di tengah-tengah titik nol, titik terendah dalam hidup kita, milikilah kepekaan untuk bisa membedakan mana suara Tuhan dan mana yang bukan, lalu taati suara Tuhan. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Di tengah-tengah titik terendah dalam hidup kita, bangun kepekaan rohani, miliki kepekaan rohani untuk bisa membedakan mana suara Tuhan dan mana yang bukan suara Tuhan. Lalu ikuti, lalu taati suara Tuhan. Waktu kita dalam masalah, biasanya ada banyak suara datang ke hidup kita, betul gak? Lagi susah nih, lagi dalam masalah titik nol, saudara ngomong begini, mertua ngomong begini, temen ngomong begini, tetangga ngomong begini, ya kalau gue jadi lu mah begini, segala macam, ada banyak suara. Ada suara yang ngaco, ada suara-suara yang menyesatkan. Tapi ada beberapa nasihat yang kelihatannya masuk akal Bapak Ibu. Masuk logika loh, masuk akal. Tapi hanya karena sebuah nasihat itu masuk akal, belum tentu nasihat tersebut selaras sama firman Tuhan. Hanya karena sebuah nasihat itu masuk akal, belum tentu nasihat tersebut selaras dengan hatinya Allah. Saya punya teman komsel dulu, perempuan. Saya komselkan dulu rame-rame. Ada satu teman ini, dia tinggal di luar pulau, nikah sama bule. Sama orang Amerika, sama bule. Satu kali, entah kenapa saya tergerak untuk memposting sebuah kalimat gitu ya, sebuah pesan tentang pernikahan di Facebook saya. Saya tulis gitu, saya lupa isinya apa, saya posting. Ternyata teman saya ini baca, terus dia telepon saya. Dia bilang, Fer, ingat saya nggak? Oh ingat dong, kamu gimana kabarnya? Iya aku udah nikah sama bule. Terus tinggal di luar pulau. Dia tunjukin fotonya anak-anaknya. Wah ada 2 anaknya tuh lucu kayak boneka Barbie Bapak Ibu. Karena campuran kan gitu, blasteran bule gitu ya. Terus saya bilang, wah kamu pasti happy ya, gitu ya, bahagia ya. Enggak, dia bilang gitu. Saya enggak bahagia hidupnya. Loh kenapa saya bilang gitu? Karena suami saya tuh kasar, pemarah, gampang tersinggung. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, meledak-ledak. Jadi dia kalau marah, aduh. Dia bukan cuma maki, dia bukan cuma teriak, tapi dia suka banting-banting barang. Jadi kalau dia lagi marah nih, sedikit hal sepele, dia bisa banting handphone, dia banting setrikaan, dia banting laptop, dia banting rice cooker, yang paling rekor dia banting kulkas Bapak Ibu. Saya sampai kaget, itu orang kerjaan apa? Saya berdoa supaya jemaat di Jati Barang gak ada yang kalau marah banting-banting, amin.
Nanti kalau udah baikan, udah baikan, oh iya kita sadar kita minta maaf, belanja lagi, capek. Rice cooker baru, kulkas baru, mau boros ya nggak? Tolonglah kalau marah jangan banting-banting gitu ya. Jadi dia bilang suami saya tuh kasar kemarin, kadang dia pukul juga dia bilang gitu. Kemarin tuh suaminya lagi di sofa katanya lagi chatting gitu, istrinya lewat belakang ngelirik. Kok kayaknya chatting itu ada emoticon love begitu, chatting sama siapa? Sama cewek. Suaminya, istrinya kan takut kan sebetulnya, tapi dia pengen tahu, dia nanya baik-baik. Hani itu siapa? Chatting sama siapa? Cuma nanya begitu loh, enggak dengan ada marah, itu chatting sama siapa? Kamu tuh mau tahu aja, pakai bahasa Inggris kali ya. Dia ngomel, dia marah. Itu istrinya dipukul pakai guling sampai berdarah hidungnya Bapak Ibu. Pakai guling loh, itu kalau pakai kayu gimana ceritanya hidungnya retak kali. Pakai guling berdarah, dia bilang saya tuh tersiksa. Jadi takut punya suami itu bukan rasa aman tapi rasa takut. Akhirnya ini istri, teman saya ini cerita sama teman-temannya, geng mami-mami yang nungguin di sekolahan tuh. Jadi kan biasanya ada sekolah-sekolah Kristen yang orang tuanya tuh anaknya masih kecil-kecil sekolah gitu ya. Mami-maminya kan menunggu, jadi penunggu pintu gerbang kan gitu. Nongkrong, minum es limun, makan kue cubit atau apalah. Dia tanya sama teman-temannya, saya ngalamin begini dari perlakuan dari suami saya gini-gini. Itu teman-teman mami-mami pintu gerbang itu satu suara loh, sepakat bilang begini. Lu tuh masih muda. Digituin sama suami yang gak tahu terima kasih. Kalau kita jadi elu nih, kita tinggalin suami kayak begitu. Kawin lagi, masih muda. Itu suami istri sepakat kasih nasihat itu. Dia pikir bener juga ya. Masih muda, hidupnya gak tenang. Mending gua cerai, minggat. Menikah lagi mumpung masih muda, udah tinggalin aja suami kayak begitu, gak tahu terima kasih. Jadi istrinya udah packing, udah siapin akte-akte gitu ya. Pokoknya dia bilang sekali ini suami bentak gue lagi, berani maki gue lagi, itu gue kabur dari rumah, ini bawa berkas-berkas anak-anak dia bawa. Dia baca postingan saya di Facebook, entah kenapa tergerak, dia kontak saya, dia nanya, kalau kan kamu pendeta nih sekarang nih, menurut pendapat kamu gimana? Boleh nggak? Kok saya kayaknya gara-gara baca postingan itu, saya jadi kepengen nanya kamu, kok kayak tergerak aja begitu. Saya bilang, saya yakin dengan kebetulan. Saya percaya itu Roh Kudus yang tuntun kamu, dia sayang sama kamu. Dan saya minta maaf ya kalau jawaban saya mungkin mengecewakan, sepertinya nggak ngerti kondisi kamu, nggak sesuai dengan selera kamu atau apapun. Tapi izinkan saya bilang bahwa jangan tinggalin suami kamu. Kamu masih bisa bertahan. Yang jelas kalau suami pemarah ya kamu berusaha jangan membalas dia, juga jangan ngelawan. Kalau ngelawan pasti nanti KDRT-nya lebih parah. Kalau ini cuma dipukul sekali kan masih bisa ditahan. Tapi kalau kamu ngelawan nanti dia pukul hajar terus dan sebagainya kan kamu akan lebih terluka. Saya bilang pokoknya kamu tetap bertahan. Saya percaya bahwa Tuhan bisa pulihkan pernikahan kamu. Lalu saya ketik panjang-panjang Bapak Ibu, itu ada 7 hal yang dia harus lakukan sebagai istri supaya Tuhan bisa kerjakan pemulihan. Karena ada banyak istri kepengen suaminya pulih, cuman ya udah deh saya cuman doain aja. Doa tuh penting, tapi kalau ada hal yang dia tidak lakukan, suaminya gak berubah. Jadi cuma nunggu, kapan suaminya berubah? Ya gak berubah. Jadi saya ajarin waktu itu ada 7 poin, pokoknya saya kirim, terus dia kayak kecewa. Aduh kok susah banget ya. Saya bilang iya, jalan menuju pemulihan tuh sulit. Alkitab bilang bahwa kita ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion itu kan seperti orang yang bermimpi. Mulut penuh dengan sukacita, dengan tawa. Nah hasil pemulihan sukacita, tapi pemulihan itu gimana kerjanya? Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi di balik pemulihan itu ada menabur dengan cucurin air mata. Jadi kamu harus kerjakan bagian ini sebagai langkah untuk menabur supaya nanti kamu menuai pemulihan, menuai pertobatan suamimu dengan sorak-sorai. Saya coba deh. Biar sedih banget kok kayaknya berat banget begitu. Itu kejadian sekitar 2017 Bapak Ibu. 2017. Hari itu saya tutup telepon tuh dengan pikiran, aduh dia nyerah gak ya? Teman saya nyerah gak ya dengan kondisinya? Kok kayaknya tanggapan dia di telepon tuh kayak gak seneng dengan nasihat saya gitu. Tapi ternyata dia pulang itu dia doa lagi, dia gumul-gumulin lagi. Dan dia coba lakukan 7 poin itu. 2017, hari ini 2023, pernikahannya masih bertahan, suaminya diubahin sama Tuhan Bapak Ibu. Karena dia belajar untuk peka, bedain suara-suara tadi. Bedain mana suara Tuhan dan mana yang bukan, lalu taati suara Tuhan, amin. Taat itu gak selalu mudah,
Taat itu sulit, tetapi saya percaya di mana ada ketaatan di situ ada mujizat. Orang-orang dibilang sama Yesus nih, kumpulkan tempayan, cedok, jadi anggur. Kalau orang nggak percaya, ya udah nggak jadi apa-apa. Tapi waktu kita taat sama kebenaran, Tuhan bisa buat mujizat dalam kehidupan kita. Amin. Dan kuncinya adalah taat. Kalau udah ngerti, oh ini yang dari Tuhan, sulit, oke taat. Dan bicara soal taat, orang Kristen tuh taatnya ada tiga bentuk ketaatan orang Kristen. Yang pertama namanya taat sekarang. Katakan sama-sama taat sekarang. Kalau taat itu kapan? Sekarang nih Bapak Ibu. Kalau taat, sekarang. Dengar firman sekarang, taat sekarang. Nih, sekarang. Nggak cuma sekarang, kalau taat itu taat juga taat semua. Katakan sama-sama taat semua. Jadi kalau taat firman Tuhan tuh jangan pilih-pilih. Kalau memberikan persembahan saya mau. Tapi kalau ngampunin ipar saya, nggak bisa. Firman Tuhan tuh harus ditaatin semuanya. Nggak bisa milih-milih. Begitu ya. Jadi taat itu sekarang, taat itu semua. Dan taat itu selalu. Katakan taat selalu. Taat selalu tuh artinya sekarang taat, minggu depan taat, 5 tahun lagi taat, 10 tahun lagi taat. Karena kita mau jadi orang yang selalu taat sama Tuhan, amin. Jadi taatnya orang Kristen, taat sekarang, taat semua, taat selalu. Karena saya mantan guru sekolah minggu, saya ajarin gayanya, biar semua ingat. Nanti kalau udah ingat enak nih, taat sekarang, tanya begini, tunjuk. Taat sekarang, ya coba semuanya boleh ikutin. Taat sekarang, taat semua puter. Taat semua, puter, aduk ya. Taat sekarang, taat semua, taat selalu gini. Wih, sambil begini bahunya gini, semua. Taat sekarang, taat semua, taat selalu. Oke lagi, 1, 2, 3. Taat sekarang, taat semua, taat selalu. Sendirian ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Taat sekarang, taat semua, taat selalu. Nanti pulang ditanya, tadi khotbahnya apa? Gitu, udah beres. Udah terangkum semuanya kayaknya gitu ya. Yang terakhir, poin yang terakhir yang Tuhan ingin kita kerjakan, di titik nol kita di ayat 10. Ayat 10. Sebab, beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Apa artinya Bapak Ibu? Ayat ini tuh apa artinya? Kenapa perlu nunggu 70 tahun baru Tuhan memperhatikan dan menepati janjinya untuk mengembalikan umatnya ke negerinya, ke Yerusalem? 70 tahun itu bicara soal proses ternyata. Jadi poin yang ketiga begini. Di tengah-tengah titik nol kita, di dalam titik terendah dalam hidup kita, jadilah orang Kristen yang menyelesaikan prosesnya Tuhan dengan benar. Jadilah orang Kristen yang menyelesaikan prosesnya Tuhan dengan benar. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Allah kita adalah Allah yang cinta proses. Amin. Lihat di Alkitab, semua orang diproses Tuhan. Musa diproses Tuhan. Daud diproses Tuhan. Rasul Paulus diproses Tuhan. Karena Allah kita Allah yang cinta proses. Kenapa? Karena di balik proses ada kualitas. Proses itu menentukan kualitas. Kalau prosesnya benar, kualitasnya pasti terjamin. Orang kalau bikin kue bolu Bapak Ibu ya, itu prosesnya harus benar tuh. Dari mulai takaran tepung, telurnya, urutan pengolahannya, termasuk waktu manggangnya kan gitu. Waktu manggangnya, kalau kelamaan bisa gosong, kalau terlalu cepat bisa berasa tepung di mulut kita, harus tepat. Prosesnya harus benar. Di mana ada proses, di situ ada kualitas. Allah kita adalah Allah yang cinta proses. Kalau kita ingin lihat masa depan yang penuh harapan, izinkan Allah memproses kita, membentuk kita. Mungkin waktu diproses Tuhan kita bilang, Pak Pendeta saya nggak tahan. Proses Tuhan dalam hidup saya harus tinggal dengan mertua saya atau ipar saya yang ngeselinnya luar biasa. Saya sedang harus menghadapi ini itu, kenapa sakit saya nggak sembuh-sembuh. Allah sedang memproses kita Bapak Ibu. Dan yang jadi targetnya Tuhan itu adalah hati kita, sikap hati kita. Kadang kalau hati kita nggak berubah, itu proses nggak kelar-kelar loh, nggak selesai. Nggak selesai. Kadang kita doa sama Tuhan, kita nyanyi lagu, jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Kita berdoa kan, minta jadikan indah kan. Ini adalah lagu, ini adalah doa yang paling cepat dijawab Tuhan. Gampang jawabnya. Kita minta berkat, susah kan? Minta kaya apalagi. Minta mobil baru, promosi susah. Begitu Tuhan, jadikan aku indah. Itu cepat Tuhan sebenarnya. Standby gitu ya. Tuhan akan kirim orang-orang datang hidup kita. Orang-orang yang punya karunia khusus yang gak ada di Alkitab. Yaitu karunia amplas Bapak Ibu.
Tahu amplas? Itu ya orang bikin furniture, bikin lemari, terus diamplas kan, kosong gitu. Aduh, sakit. Tapi tujuannya buat apa? Halus, supaya bagus hasilnya. Sama, di dalam dunia ini ada orang-orang yang punya karunia amplas yuk. Datang ke kita tuh kita digosok, sampai kita gak tahan, aduh gitu ya. Tapi izinkan Tuhan amplas kita sampai selesai Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini rasanya hidup kita kayak dibawa sama Tuhan ke ruang operasi nih. Supaya menyembuhkan kita, memulihkan kita, operasi rohani. Jangan kabur. Bapak Ibu pernah tahu ada orang sakit usus buntu lagi dioperasi kabur? Ususnya kemana-mana? Bukan sembuh, meninggal. Kalau diproses sama Tuhan, bilang Tuhan selesaikan prosesmu. Minta anugerahnya untuk kita bisa bertahan di tengah proses dan jadi orang Kristen yang selesaikan proses Tuhan dengan benar. Saya pernah punya temen dulu waktu masih muda. Waktu zaman-zaman mungkin masih usia pertengahan 20-an gitu ya. Pertengahan 20-an lagi semangat-semangatnya kerja, nyari kerja. Kerja 2 bulan resign. 3 bulan resign. Teman saya kerja satu tempat 3 bulan dia resign. Saya tanya, kenapa resign? Gak betah bro. Temen sebelah meja ngeselin, dia bilang gitu. Oke. Terus dia pindah tempat yang baru. Kurang lebih 3 bulan, dia resign lagi, dia keluar lagi. Saya tanya kenapa keluar lagi? Kan kemarin 3 bulan udah keluar nih, masa keluar lagi? Memang teman sebelah mejamu keselin? Teman sebelah meja saya baik, atasan saya ngeselin. Dia kerja, pindah di tempat yang baru. 3 bulan lagi kurang lebih, dia keluar lagi. Saya mulai marahin, lu gimana sih? Kerja itu yang panjang, 2 tahun, 5 tahun. Ini 3 bulan resign, 3 bulan resign. Kan CV-mu jelek jadinya. Kamu gak dapat kompetensinya, gak belajar banyak. Aduh udah gak tahan bro. Emang kenapa? Temen sebelah meja, oh baik. Atasan, baik. Dan terus kenapa keluar? Satpam di bawah ngeselin bro. Dia kerja lagi, gak nyampe 3 bulan kayaknya. 2 bulanan begitu dia udah resign lagi. Saya bilang kenapa sih gitu. Lu gak tahanan banget kerja. Kenapa emang temen di sebelah meja? Oh baik. Atasan, baik. Security satpam, oh baik. Terus ngapain resign? Macet bro. Ya ampun ada aja alasannya keluar. Saya bilang kalau Tuhan lagi incer hatinya kamu soal kesabarannya kamu lagi incer. Kamu mau kabur kemanapun pasti kena deh. Karena Tuhan begitu mengasihi kamu jadi targetnya Tuhan dikejar terus diuber terus. Untuk mengubahkan kita. Karena Tuhan cinta sama kita. Tuhan sayang sama kita. Kita dibentuk sama Tuhan. Supaya punya masa depan. Amin Bapak Ibu. Orang kalau gak mau berubah gak punya masa depan loh akhirnya. Kalau hidupnya tetap malas, tetap bohong, gak jujur. Tapi kalau Tuhan proses kita dibentuk, Yakub si penipu aja diubahin sama Tuhan biar punya masa depan. Bener gak? Gideon si penakut diubahin sama Tuhan supaya punya masa depan. Kita juga perlu diproses supaya bisa punya masa depan yang penuh harapan. Cerita terakhir. Saya pernah dengar cerita ini dari seorang hamba Tuhan juga. Udah lama banget. Konon katanya ada 2 pabrik sabun. Ini sabun zaman dulu ya, bukan sekarang sabun cair semua. Ini sabun zaman batangan. Kalau mungkin pernah tahu sabun Asepso begitu yang model-model kotak begitu, batangan. Terus di luarnya ada kotak lagi tuh, gitu kan ada kotak gitu. Jadi bukan plastik tapi sabun kotak gitu ya, batangan ada kotaknya masukin dus. Nah ternyata katanya waktu didistribusikan di pasaran suka ada kotak-kotak sabun yang ada kotaknya kecil gitu kotak sabunnya tapi nggak ada sabunnya, kosong. Jadi di pasar tuh orang komplain gitu sampai ke warung-warungnya sampai akhirnya komplain ke pabriknya. Kok begini sih jadi repot lah pokoknya nih kenapa gak diperbaiki. Akhirnya pabrik sabunnya dua-duanya mencari solusi. Pabrik sabun yang pertama mikir gini, gimana caranya kita tahu supaya kotak itu semua ada sabunnya. Mereka beli alat X-ray mungkin ratusan juta gitu ya. Yang alat X-ray kayak di airport Bapak Ibu. Di airport kan kita masukin bagasi kan kelihatan ada gunting, ada apa di tas kita kan. Itu kan pakai komputer begitu kan. Jadi mereka pasang alat itu supaya kalau sabunnya selesai diolah, bentuk batangan, masuk kotak terus jalan di rel gitu ya. Sebelum dikemas gitu, itu kelihatan lewat ada sabunnya, kelihatan gitu. Ada sabunnya, itu habisin uang mungkin ratusan juta lah gitu. Untuk beli alat itu, bisa ngelihat X-ray ke dalam kotak-kotak itu. Sedangkan yang kedua, pabrik yang kedua lebih irit. Gak pakai alat X-ray mahal-mahal, cuma pakai kipas angin yang berdiri gitu. Kipas angin yang tinggi segini dinyalain yang kencang. Dipencet yang paling kencang, gitu ya. Logikanya simple. Kalau kotak sabunnya ada isinya, ada sabunnya, kan berat. Ditiup juga gak kemana-mana. Tapi itu kalau kotak jalan di rel kosong, kan dia enteng.
ringan. Jadi ditiup langsung mabur, langsung keluar. Itu ibarat orang Kristen. Kalau kita jadi orang Kristen yang diproses bener nih, kita punya kualitas. Itu kayak ada bobotnya, ada beratnya, kayak ada sabunnya gitu ya. Ditiup, gak apa-apa. Bisa jalan terus mengenapi rencana Tuhan, janji Tuhan. Tapi orang Kristen yang penampilannya hehehe, kelihatannya keren dari luar, sama kotaknya sama. Tapi dalamnya gak ada isinya. Gak pernah ikutin proses dengan benar, kabur-kaburan. Dari luar katanya keren. Begitu kena masalah dikit, langsung keluar dari rencana Tuhan. Kenapa? Karena gak ada kualitasnya. Padahal ujung relnya itu ada janji Tuhan yang tergenapi. Ada rencana Tuhan yang rindu tergenapi dalam hidup kita Bapak Ibu. Karena itu jadilah orang Kristen yang menyelesaikan proses Tuhan dengan benar. Amin. Supaya apa? Masa depan penuh harapan itu jadi bagian kita. Allah pasti kerjakan bagiannya. Tapi kita harus kerjakan bagian kita. Amin. Ada 3 hal tadi. Yang pertama adalah di tengah titik nol kita tetap lakukan yang terbaik. Amin. Yang kedua, di titik nol kita miliki kepekaan untuk bedakan mana suara Tuhan dan mana yang bukan, lalu taati suara Tuhan. Yang ketiga, di titik nol kita, jadilah orang Kristen yang menyelesaikan prosesnya Tuhan dengan benar. Amin. Tuhan berkati. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita datang pada Tuhan pada hari ini. Haleluya Yesus. Mari kita datang pada Dia. Bapak, kami percaya bahwa Engkau mengetahui hati dan keadaan kami hari ini. Mungkin ada di antara kami anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan yang gak pernah selesai dalam hidup kami. Hari demi hari, bahkan tahun demi tahun pergumulan ini gak pernah selesai. Bahkan mungkin hari-hari ini kami seperti dibawa dalam titik terendah. Di batas akhir kekuatan kami, di limit kami. Kami lelah, kami capek, kami takut, kami bingung. Keadaan kami begitu kacau balau. Mungkin kesehatan keluarga kami, salah satu anggota keluarga kami kacau balau, sakit gak sembuh-sembuh, semua harta sudah habis. Mungkin kami bangkrut dan belum bisa bangkit kembali. Mungkin pernikahan kami, keluarga kami, anak-anak kami hubungannya rusak dan belum bisa pulih. Hari ini kami percaya ada Allah yang setia, Allah kami yang setia. Adalah Allah yang memulihkan, Allah yang peduli dengan kami. Di dalam setiap Babel kami masing-masing, Kau punya janji buat kami Tuhan untuk berikan masa depan yang penuh harapan. Ada harapan untuk pulih, ada harapan untuk sembuh, ada harapan untuk hutang lunas, ada harapan untuk perubahan terjadi buat orang-orang yang kami cintai. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang tua, anak-anak muda, kalau Anda saat ini sedang berada di Babelmu, sedang berada di pembuangan, sedang berada dalam titik terendah dalam hidupmu, maukah engkau lakukan 3 hal tadi? Itu bagianmu, supaya Allah bisa kerjakan bagiannya. Jika engkau mau, bolehkah letakkan tangan kananmu di dadamu pada pagi hari ini. Bapa, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya turun anugerah-Mu buat anak-anak-Mu, buat umat-Mu di tempat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Beri kekuatan untuk kami berproses dengan benar. Beri kekuatan untuk kami untuk tetap bisa memberikan yang terbaik di tengah-tengah keadaan kami hari-hari ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus, angkat dan buang hati yang kecewa dan gantikan dengan hati yang lapang dan hati yang penuh dengan kekuatan Tuhan Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus, biar ada kepekaan rohani hari-hari ini di dalam hidup kami untuk bisa membedakan mana suara Tuhan dan mana yang bukan. Lalu ada kekuatan untuk taat pada kebenaran, dan kami percaya di mana ada ketaatan, di situ Allah bekerja dalam hidup kami. Tuhan Yesus, aku berdoa di dalam nama Yesus, kalau ada di antara anak-anak-Mu yang sedang menjerit, tidak tahan dan tidak kuat karena sedang dibentuk dan diproses. Kami begitu terluka, malu, takut Bapa, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang dibentuk oleh Engkau Tuhan. Melalui keadaan yang terjadi, yang Kau izinkan itu membentuk mereka. Tuhan, aku berdoa, beri kekuatan, beri ketabahan, berikan kesabaran supaya kami semua bisa menyelesaikan sampai akhir, sampai ujung. Karena kami percaya di mana ada proses, di situ ada kualitas. Dan kami percaya akan ada God's appointed time, akan ada waktunya Tuhan. Tuhan akan keluarkan kami dari keadaan ini. Allah akan menyembuhkan kami.
Allah akan memulihkan kami. Allah akan membangun kembali apa yang runtuh dalam hidup kami. Orang-orang yang kami cintai akan kembali datang pada Tuhan. Apa yang rusak akan dibangun kembali. Karena Allah adalah Allah yang membangun reruntuhan yang berabad-abad. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya setiap orang, setiap pribadi di tempat ini dicintai sama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Aku berdoa buat yang sakit di tempat ini. Biar berdoa, biar kesembuhan dari Tuhan mengalir. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan setiap anak-anakmu yang sakit di ruangan ini Tuhan. Yang lambung perutnya sakit Tuhan jamah sembuhkan. Yang tengkuknya sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang sakit kepala gak bisa tidur Tuhan sembuhkan. Yang sakit gigi Tuhan sembuhkan. Yang sakit lutut tumit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau segala-galanya di hidup kami. Terima kasih untuk semua yang akan Tuhan buat dalam hidup kami. Kami tahu kami dipanggil gak cuma untuk terima janji, tapi kami dipanggil untuk menerima penggenapan janji Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin, Tuhan berkati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan sama-sama selesaikan pertemuan ibadah kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima kebenaran darimu. Katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan dari. Mari yang percaya lebih sungguh-sungguh katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lebih sungguh katakan ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya kami punya Tuhan yang bukan hanya berjanji, tapi janji-Mu disertai dengan kesetiaan Tuhan untuk menggenapinya. Karena itu kami mau Tuhan, kami melakukan bagian kami. Dalam keadaan apapun, kami mau melakukan yang terbaik yang kami bisa persembahkan bagi Tuhan, yang kami bisa kerjakan dalam hidup kami. Karena kami tahu waktu kami mengerjakan bagian kami, Tuhan akan melakukan bagian-Mu. Karena itu Tuhan mendidik kami supaya kami punya kepekaan untuk mengerti kehendak Tuhan. Untuk tahu apa yang menjadi perintah Tuhan, kerinduan hati-Mu. Supaya kami mentaatinya. Dan kami mau Tuhan, oleh anugerah dan kasih karunia-Mu, kami dapat melewati setiap proses dengan baik.
supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Orang melihat Kristus dalam hidup kami dan kami mengalami janji Tuhan masa depan penuh pengharapan. Berkati hamba firman-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Roh hikmat, roh wahyu nyata dalam hidupnya. Tuhan, Engkau menyingkapkan lebih banyak lagi pewahyuan yang baru. Singkapkan kebenaran-Mu supaya lewat hidup dan pelayanannya Tuhan dipermuliakan. Semua kami yang menerima janji firman-Mu, kami percaya kami akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat ibadah kami pagi hari ini. Bagi Tuhan segala kemuliaan, hormat, dan kuasa. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu, tadakan telingamu kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Kasih sayang dan kasih karunia demi kasih karunia di dalam Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus kiranya memimpin, menyertai dan memberkati kehidupan kita. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya terima berkat Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.